Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi ke channel YouTube aku. Kali ini kita akan membahas mengenai perangkat lunak komputer atau biasa kita sebut dengan software. Oke, lanjut. Kita ke pengertian perangkat lunak. Apa sih perangkat lunak itu atau software? Nah, software itu merupakan program yang berisi kumpulan instruksi untuk melakukan proses pengolahan data. Nah, menurut Roger S., sekelompok item software itu merupakan sekelompok item atau objek yang membentuk konfigurasi di mana di dalamnya termasuk program, dokumen, dan data. Nah, beda lagi nih, menurut Melvin, software itu merupakan suatu program yang berfungsi sebagai pengatur aktivitas kerja komputer dan semua instruksi yang mengarah pada sistem komputer. Kita lanjut ke peran perangkat lunak. Di sini ada 4. Yang pertama, perannya adalah mengatur masuknya atau keluarnya dari komputer. Maksudnya mengatur masukan atau keluaran dari komputer. Terus yang kedua, mengelola dan memerintah hardware agar dapat berjalan dengan baik. Karena hardware tanpa software itu nggak akan bisa berjalan dengan baik ya teman-teman. Nah, yang ketiga, itu menjalankan perintah tertentu dalam sebuah sistem. Yang keempat, mengatur dan membuat pekerjaan lebih efisien. Lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini ada perangkat lunak aplikasi atau software aplikasi. Nah, ada 2 program yang didesain untuk membantu pengguna supaya dapat lebih produktif atau membantu dengan tugas-tugas khusus. Nah, beberapa perangkat lunak aplikasi atau software aplikasi dasar diantaranya itu ada browser, pengolah kata seperti Microsoft Word, lembar kerja, pengolah grafik, pengolah gambar, game, sistem manajemen, dan lain sebagainya. Itu salah satu contoh dari software aplikasi atau perangkat lunak aplikasi. Nah, ini ya beberapa teman-teman, ini ada contoh perangkat lunak aplikasi berupa Microsoft Word. Nah, dan gambar sebelahnya itu juga merupakan salah satu aplikasi perangkat lunak. Lanjut. Nah, aplikasi perangkat lunak itu ada 2 macam tipe. Yang pertama ada customized application software atau perangkat lunak yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan atau industri tertentu. Dan yang kedua ada package application software, yaitu perangkat lunak yang sudah merupakan paket dari vendor atau perusahaan yang umumnya dijual di toko-toko untuk memenuhi kebutuhan masyarakat banyak. Seperti itu. Lanjut, ada perangkat lunak aplikasi. Nah, perangkat lunak aplikasi paket itu ada 5, ada entertainment software, yang kedua ada education software, yang ketiga ada home software, yang keempat ada productivity software, dan yang kelima ada specialty software. Itu merupakan paketan dari perangkat lunak aplikasi ya. Nah, kita bahas selanjutnya jenis-jenis perangkat lunak. Nah, jenis-jenis perangkat lunak itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada sistem operasi atau operating system. Yang kedua ada program aplikasi atau application programs. Yang ketiga ada bahasa pemrograman atau programming language. Dan yang keempat ada program bantu atau utility. Nah, yang pertama kita masuk ke sistem operasi. Apa sih sistem operasi? Nah, itu merupakan program yang berfungsi untuk mengendalikan sistem kerja yang mendasar sehingga mengatur kerja media input, output, tabel pengkodean, memori, penjadwalan, prosesor, dan lain sebagainya. Yang kedua, contoh sistem operasi antara lain. Contoh sistem operasi ini ada MS-DOS ya, ada MS Windows dan Linux serta Macintosh. Ini merupakan contoh dari sistem operasi. Nah, fungsi sistem operasi itu apa sih? Ini ada banyak disebutkan di sini. Yang pertama ada menyimpan program dan aksesnya. Yang kedua membagi tugas di dalam CPU. Yang ketiga mengalokasikan tugas-tugas penting. Yang keempat itu merekam sumber-sumber data. Selanjutnya mengatur memori sistem termasuk penyimpanan, menghapus dan mendapatkan data. Selanjutnya memeriksa kesalahan sistem.
dan memelihara keamanan sistem khusus pada jaringan yang membutuhkan kata sandi atau password dan pengguna ID. Itu merupakan fungsi dari sistem operasi. Lanjut, ada program aplikasi. Nah, program aplikasi itu merupakan suatu subkelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna. Selanjutnya, beberapa contoh dari program aplikasi itu perbankan dan perkantoran. Terus beberapa macam paket program itu ada pengolah kata, pengolah angka, presentasi atau animasi. Nah, bahasa pemrograman. Selanjutnya kita bahas bahasa pemrograman ya, teman-teman. Nah, program yang digunakan untuk menerjemahkan instruksi-instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman ke bahasa mesin dengan aturan atau prosedur tertentu agar diterima oleh komputer. Nah, perkembangan bahasa pemrograman ini ada 5 level. Ada generasi 1 sampai dengan generasi 5. Gitu. Nah, ini yang terakhir ada program bantu atau utility. Itu merupakan software yang melakukan tugas-tugas khusus yang berkaitan dengan penanganan kinerja komputer, perangkat ini, dan outputnya, serta program lain dalam sebuah komputer. Nah, contohnya itu ada Norton Utility, ada WinZip, antivirus, dan sebagainya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menyimak presentasi mengenai software atau perangkat lunak komputer pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.